Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali ya. Hari ini kita masuk di bab 2, bertualang di dunia imajinasi. Ayo anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang imajinasi? Ya, imajinasi sama dengan fantasi, hayalan. Oke, tepat sekali. Dunia imajinasi sudah ada sejak dahulu. Sastra lama dan sastra modern yang memiliki perbedaan dari penyajiannya. Zaman dulu, sastra disebarkan secara lisan. Contohnya, ada pantun, ada mantra, ada syair, dan ada gurindam. Perbedaan yang paling mudah adalah kalau pantun, satu baitnya ada berapa lari? 4. Betul. Iramanya yang paling sering digunakan adalah AB, AB. Bisa juga menggunakan AA, AA. Jika mantra ini memiliki unsur gaib, jadi biasanya buat jampi-jampi nih kalau nenek moyang kita zaman dulu. Tapi nggak boleh kita tiru ya, karena tidak baik, hanya untuk mengenal saja. Kemudian puisi rakyat berikutnya adalah syair. Syair ini ciri yang paling mudah adalah satu baitnya itu ada AA, AA. Lalu gurindam bagaimana? Kalau gurindam, satu baitnya ada 2 baris, biasanya ii, begitu. Jadi terdapat lisan atau tradisi untuk puisi rakyat, seperti contohnya berbalas pantun atau nembang. Baik, kita lanjut ya. Masuk pada ya, unsur teks naratif dan eksplorasi karya sastra. Di dalamnya ini ada 4 komponen Di dalam ya, karya sastra antara itu unsur tentunya intrinsik, ada intrinsik ekstrinsik, dan juga ada eksplorasi karya ekstrinsik. sastra Itu maupun tulisan adalah kreatif. syarat mutlak Unsur ya, teksnya yang tentunya tidak hanya bisa ada 2 ya, dipisahkan dari intrinsik dan keduanya. ekstrinsik. Jadi Kalau tidak bisa unsur ada intrinsik saja itu atau ada di tidak dalam bisa ada cerita, ekstrinsik tapi saja. kalau unsur Keduanya harus ekstrinsik bersama-sama itu di luar ada di dari dalamnya. cerita. Untuk Jadi unsur intrinsik intrinsik ini diantaranya meliputi ada tema, ada alur, plot atau kita sebut latar, alur, tokoh dan latar, penokohan, tokoh, sudut pandang, penokohan, amanat sudut pandang, maupun konflik. amanat maupun Apakah konflik. kata-kata Nah, ini atau sudah pernah penggunaan kalian bahasa juga dengar? bisa masuk di situ. Oke, Lain kalau dengan sudah, ekstrinsik. Kalau alhamdulillah. Ekstrinsik Yang belum, itu meliputi mari konteks kita bedah historis, bersama-sama sosial ya. budaya, Sebelum kita politik, dan melanjutkan lingkungan ke yang tema mempengaruhi dan sebagainya. dari sini sebuah kita harus cerita. mengetahui dulu Lalu cerita bagaimana mengeksplorasi fantasi karya sastra itu? dari teks Tentunya narasi. memperdalam Oke. pengalaman membaca, Cerita melalui fantasi pemahaman adalah unsur cerita yang teks, dikarang dari refleksi, fantasi dan atau lain imajinasi sebagainya. pengarang. Setelah Dalam itu, cerita setelah fantasi, kalian hobi pengarang atau menceritakan menyukai fiksi membaca, dunia angan yang maka tidak ada di dunia tuangkan nyata. apa yang sudah Tema kamu yang baca sering itu di diangkat sebuah dalam cerita kertas. fantasi adalah Jangan gaib, takut mencoba untuk supernatural, menuliskan ide dan dan futuristik. pengalamanmu dalam bentuk cerita atau puisi. Cerita fantasi ini memiliki unsur-unsur di dalamnya. Masuk Unsur-unsur ke tersebut topik berikutnya disebut ya, unsur teks intrinsik, naratif dan kebalikannya eksplorasi karya sastra. ekstrinsik. Di dalamnya Kalau ini ada 4 intrinsik komponen berarti ya, unsur antara itu lain ditemukan unsur di dalam intrinsik, cerita, sedangkan ekstrinsik, ekstrinsik unsur itu eksplorasi karya ditemukan di luar sastra maupun cerita. tulisan kreatif. Sekarang Unsur kita teksnya tanya nih, tentunya hanya ada tema. 2 ya, Yuk, intrinsik dan siapa yang ekstrinsik. bisa Kalau menjawab unsur apa itu tema? intrinsik itu ada di dalam cerita. Ya, Tapi tema kalau adalah unsur ide ekstrinsik dari pokok itu di cerita luar ya. dari cerita. Tema ini diangkat dalam Jadi cerita unsur fantasi, intrinsik ini biasanya meliputi berkaitan dengan masa tema, depan atau plot atau futuristik kita sebut dan alur, keajaiban. latar, Namanya tokoh, juga penokohan, imajinasi. sudut pandang, Lalu alur. amanat, Alur maupun ini kita konflik. sebut dengan atau penggunaan plot. bahasa juga bisa masuk di situ. Di plot Lain ini dengan kita ekstrinsik. mengetahui Kalau pola ekstrinsik pengembangan itu cerita yang meliputi terbentuk konteks oleh hubungan historis,
sosial akibat. budaya, Alur politik, cerita dan fiksi lingkungan ini yang dibedakan lagi mempengaruhi menjadi 3. dari Ada alur sebuah maju, cerita. alur mundur, dan Lalu alur bagaimana mengeksplorasi campuran. karya sastra itu? Kalau alur maju, Tentunya berarti memperdalam peristiwanya pengalaman sesuai waktu membaca kejadian, melalui jadi pemahaman bergerak unsur maju. teks, Sedangkan alur mundur, refleksi, rangkaian dan lain peristiwa tidak sebagainya. sesuai waktu, Setelah jadi itu, bergerak setelah mundur kalian atau kita hobi sebut atau flashback. menyukai membaca, Sedangkan alur campuran maka merupakan tuangkan apa campuran yang sudah kamu antara baca alur itu maju di dan dalam alur sebuah kertas. mundur. Jangan Dalam takut cerita mencoba untuk fantasi, menuliskan tahapan alur ide ini dan dimulai dengan pengalamanmu dalam bentuk pengenalan, cerita atau permasalahan konflik puisi. atau klimaks, lalu penyelesaian Baik, masalah, masuk dan ke topik penyelesaian berikutnya ya, pada akhir unsur teks cerita. naratif dan eksplorasi Lalu karya latar itu sastra. apa? Di dalamnya Latar ini ada ini 4 komponen adalah ya, antara tempat, lain unsur waktu, intrinsik, suasana, ekstrinsik, dan latar sosial eksplorasi budaya karya tempat sastra cerita maupun itu tulisan terjadi. kreatif. Unsur teksnya tentunya Misalkan hanya latar ada 2 tempat ya, nih, berarti intrinsik dan terkait ekstrinsik. lokasi Kalau terjadinya unsur peristiwa dalam intrinsik cerita. itu Lalu ada di latar waktu, dalam cerita, berarti tapi terkait kalau waktu unsur terjadinya ekstrinsik peristiwa itu dalam di luar dari cerita. cerita. Pagi, Jadi siang, unsur sore, jam intrinsik 7, ini jam 8, meliputi dan seterusnya. tema, Lalu latar suasananya, plot nah atau ini kita sebut terkait dengan alur, penggambaran latar, suasana dalam tokoh, cerita, apakah penokohan, sudut bahagia, pandang, sedih, senang, amanat, kecewa, maupun dan konflik. sebagainya. Atau penggunaan bahasa juga Lalu bisa ada masuk di lagi situ. tokoh. Kalau Lain tokoh, dengan pelaku dalam ekstrinsik. Kalau cerita. ekstrinsik itu Kalau meliputi konteks, penokohan, historis, penggambaran sosial tokoh budaya, dalam politik, cerita. dan lingkungan Ayo, yang siapa mempengaruhi yang bisa dari menyebutkan jenis-jenis sebuah tokoh cerita. ini ada 3? Lalu Apa bagaimana saja? mengeksplorasi karya sastra itu? Tentunya 1. memperdalam Protagonis pengalaman berarti tokoh membaca baik. melalui pemahaman 2. unsur teks, Antagonis artinya refleksi, tokohnya dan lain jahat. sebagainya. Tritagonis, Setelah itu, tokohnya setelah kalian netral hobi atau atau menyukai penengah, begitu. membaca, Kalau maka penokohan juga ada tuangkan 2 apa yang tekniknya, sudah kamu ada baca itu di analitik dalam sebuah atau kertas. secara langsung dan Jangan takut dramatik secara mencoba tidak untuk menuliskan langsung. ide dan Bagaimana dengan pengalamanmu sudut dalam bentuk pandang? Sudut cerita pandang atau ini puisi. adalah cara pengarang menyampaikan ceritanya. Baik, masuk Sudut pandang ke orang ketiga topik misalnya, berikutnya ya, berarti unsur teks pengarang naratif dan memposisikan eksplorasi karya dirinya sastra. sebagai orang Di ketiga. dalamnya ini ada Kata 4 ganti yang komponen ya, digunakan adalah antara lain unsur mereka, intrinsik, ia, ekstrinsik, dia, atau eksplorasi nama karya tokoh. sastra maupun tulisan Kalau kreatif. sudut pandang Unsur teksnya tentunya pertama, hanya ada kita 2 ya, sebut intrinsik aku. dan ekstrinsik. Kalau sudut Kalau pandang unsur orang kedua, intrinsik kita sebut itu ada di kamu. dalam cerita, Nah, tapi kalau lalu unsur ketemu ekstrinsik dengan itu di amanat. luar dari Apa itu cerita. amanat? Amanat Jadi unsur adalah intrinsik pesan ini yang ingin meliputi disampaikan tema, penulis melalui plot atau kita ceritanya. sebut alur, latar, Konflik, tokoh, ada penokohan, lagi sudut konflik. Lah, pandang, konflik ini amanat, klimaksnya. maupun Karena konflik konflik. ini Nah, atau merupakan penggunaan bahasa pertentangan juga dalam bisa masuk di situ. cerita. Dalam konflik Lain ini dengan dibedakan juga ekstrinsik. Kalau menjadi 2. ekstrinsik Ada itu konflik meliputi internal konteks, dan historis, sosial eksternal. budaya, Kalau politik, dan konflik lingkungan yang internal itu mempengaruhi konflik yang dari terjadi dalam diri sebuah tokoh. cerita. Jadi dia marah nih Lalu dengan diri bagaimana sendiri. mengeksplorasi karya sastra Gerutu itu? begitu ya. Tentunya Kalau konflik memperdalam eksternal, pengalaman membaca konflik yang terjadi melalui antara pemahaman tokoh unsur dengan teks, sesuatu atau refleksi, tokoh lain di dan luar lain dirinya. sebagainya. Jadi ada lawannya. Setelah itu, oke, kita lanjut ke keajaiban komik Indonesia. Ada yang membentuk identitas, ada komik aksi, ada komik lucu. Jadi, ketika kita mau mengenalkan identitas, maka karakter-karakter komik ini harus kita tonjolkan untuk mengenalkan bahwasanya kita ini punya norma budaya. Jadi, dibentuk dalam sebuah karakter yang mudah untuk diingat. Nah, sehingga akan membentuk identitas yang baik. Lalu komik aksi ini biasanya berkisah tentang kisah pahlawan, super, dan kriminal kelas kakap yang sangat memacu adrenalin kita untuk semangat. Nah, itu aksi ya. Lain dengan lucu. Kalau komik yang lucu, ini tentunya isinya keseruan
dan kenakalan remaja, candaan ringan, plesetan ya tentang persahabatan yang lagi viral itu sangat membuat kita untuk tertawa karena memang konteksnya adalah lucu. Baik, lanjut. Untuk menyampaikan makna karya sastra ini bagaimana agar karya sastra itu semakin berkembang ya? Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang itu sulit untuk memahami karya sastra dan berminat kepada sastra. Baik, yang pertama tentunya ada kolaborasi dan storytelling. Berkolaborasi ini dengan teman, dengan guru, atau keluarga untuk mengolah ide dan pengalaman menjadi sebuah cerita yang menarik dan bermakna. Jadi pastinya tentu kalian punya pengalaman yang menarik, bukan? Nah, itu harus dituangkan dalam sebuah ide agar tertulis. Nanti kalau sudah berlembar-lembar lah bisa jadi cerpen atau saking banyaknya bisa jadi novel. Jadi kalian berpartisipasi nih dalam pengembangan karya sastra. Atau kalian yang hobi menggambar nih, lah bisa itu untuk dibuat untuk sebuah komik. Jadi kalian punya sastra dan punya karya, begitu. Karena budaya dan sastra masa kini ini ya, menyadari pentingnya memperkaya wawasan dan pengalaman melalui sastra, khususnya dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya di Indonesia tentunya. Semangat ya untuk kalian, kalian ini generasi muda dan kalian harus semangat dalam mengeluarkan karya sastra dalam ide-ide baru yang brilian. Semangat! You got me dancing in your storm, burning everything we know, dressing up as firefighters. You got me dancing in your storm.